Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri kelas 6 yang baru naik ya? Ini tahun ajaran baru. Kayaknya sudah pada baru semua, buku-bukunya baru ya. Terus sepatunya baru, tasnya baru ya. Alhamdulillah ya. Dengan semangat baru, itu yang terpenting, semangat baru ya. Kelas 6 adalah kelas yang merupakan kelas yang terakhir, dan itu kelas yang menurut Ustadz kelas untuk masa depan. Karena apa? Karena nanti untuk bahan untuk sekolah lanjutannya ya, mau ke pondok atau ke SMP negeri ya. Ustadz doakan semoga nanti semuanya tercapai cita-citanya, mau kemana melanjutkannya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, dan nikmat kesehatan, dan semoga senantiasa kita terus bersyukur. Insyaallah kalau bersyukur Allah terus memberikan nikmat kepada kita. Allahumma amin. Shalawat dan salam mari kita surah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga besok di yaumul qiyamah di padang mahsyar kita akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar santri kelas 6? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Yo bareng-bareng ya kita bersemangat. Ustadz juga bersemangat membuat video untuk kelas 6 ya. Ayo bareng-bareng. Wahid Senin Selasa. Tepuk semangat. Semangat. Semangatnya luar biasa ya. Kalau di rumah harus semangat. Semangat untuk belajar ya. Ustadz akan sedikit memberikan materi ya untuk kelas 6, yaitu bab 1, yaitu surat Al-Kafirun, terus toleransi dalam kehidupan sehari-hari, surat Al-Maidah, dan surat Al-Hujarat ya, ayat 12 sampai 13 ya. Langsung saja ya. Sudah semangat belajar, ini Ustadz memberikan materi sedikit ya. Surat Al-Kafirun ya, sudah paham semua ya. Kelas 6 yang surat Al-Kafirun itu sudah paham. GS Al-Kafirun, yaitu orang-orang kafir. Jadi dalam surat Al-Kafirun ya, ini menerangkan adalah orang-orang kafir Quraisy. Surat Al-Kafirun adalah surat yang turun di Mekah. Biasanya ciri-cirinya adalah pendek-pendek ya. Terdiri dari 6 ayat ya. Jadi di sini Al-Makkiyah, dan ayatnya ayat 1 sampai 6, surat pendek. Mari kita membaca surat Al-Kafirun, semoga Allah meridhoi dan memberkahinya ya, mendapat pahalanya ya. Mari bareng-bareng belajar membaca surat Al-Kafirun dengan makhrijul huruf dan tajwid yang benar ya. Ayo bareng-bareng. Wahid Senin Selasa.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi tasbihnya harus benar ya, panjang pendeknya harus benar ya. Di sini banyak sekali ya huruf yang 6 ketukan ya, dan ada yang 2 ketukan ya, maka tasbihnya harus benar ya. Di sini dinyatakan qul ya ayyuhal kafirun. Dalam ayat pertama, katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala an 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin ya. Jadi intisarinya ya, dulu ya Nabi Muhammad sama orang-orang kafir, hai Muhammad, kamu dan saya bergantian menyembah. Kamu seminggu menyembah berhala, saya seminggu menyembah Allah. Maka turunlah namanya surat Al-Kafirun. Pada intinya surat Al-Kafirun adalah Tuhanmu ya Tuhanmu, Tuhanku ya Tuhanku. Intinya itu ya. Tidak boleh menyembah selain tidak boleh menyembah selain Allah. Maka di sini ya dalam surat Al-Kafirun itu memberikan suatu pengertian. Yang pertama, mengajak mereka untuk menjemput hidayah Allah. Yang kedua, memberikan kabar gembira atas orang yang mengikuti ajaran Islam dengan surga. Yang ketiga, berdialog dan berdiskusi lemah lembut kepada mereka ya. Jadi dalam surat tersebut ya memang sudah dijelaskan bahwa tidak boleh menyembah selain Allah. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 256 ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La ikrahu fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat ya. Jadi sudah ada dalam surat Al-Baqarah ya, agama yang benar dan agama yang sesat. Jadi Ustadz ingin ya kepada santri kelas 6 jangan sampai menyembah selain Allah. Jangan musyrik, syirik ya. Sekarang banyak sekali ya. Jadi mempercayai bukan selain Allah. Tuhannya bukan selain Allah, itu namanya syirik atau musyrik ya. Tetap berpegang teguh bahwa Allah itu satu esa ya. Itu gambaran dari surat Al-Kafirun. Terus yang kedua yaitu surat Al-Maidah. Al-Maidah.
ayat 2 sampai 3. Mari kita bersama-sama membacanya ya. Dan semoga bacaan tersebut mendatangkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala ya. Bareng-bareng mencoba dengan tajwid dan makhrajul huruf yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syawrul harama wala ya walal qala'i wala baita wala amin ba'dal harama yabdahu fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha khaltum fastadu ولا يجرمنكم سنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ila akhirih ya. Jadi di sini digambarkan ya dalam surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 2 ya, bahwa dalam Islam manusia berhak marah dan tidak suka akan, tetapi ia tidak berhak berbuat aniaya. Boleh benci tetapi tidak menyampaikan atau marah secara berlebihan. Islam juga menetapkan agar orang-orang beriman saling tolong-menolong, membantu berbuat kebaikan. Terus dalam surat Al-Maidah ayat 3 di sini ya ada beberapa hidangan atau makanan yang dilarang Allah untuk kita makan ya, sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya. Yaitu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, maka itu haram dimakan. Yang dicekik, dipukul, jatuh, diterkam binatang buas ya, itu haram dimakan ya. Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Mungkin itu penjelasan surat Al-Maidah ya. Jadi intisarinya tadi sudah ada ya. Ini yang ayat kedua. Menjelaskan mengenai manusia berhak marah tapi tidak berlebihan. Terus ayat ketiga dijelaskan larangan memakan darah, bangkai dan binatang lainnya. Yang tertera dalam surat Al-Maidah tersebut. Mungkin itu kandungannya ya. Jadi ini kandungan surat Al-Maidah. Teruskan lagi ya. Jadi ada 3 bahasan, yaitu yang ketiga adalah surat Al-Hujarat ya, surat Al-Hujarat. Yes, Al-Hujarat. Ayat 12 dan 13. 12 dan 13.
Jadi baca bersama-sama ya. Mencoba dengan tajwid dan mahriful yang benar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dhan-dhanni itsam wala tajassasu wala ya'tab ya'udzukum ba'dha ila akhirih ya. Jadi bacaannya tajwidnya harus benar ya. Di sini ada qalqalah sughra ya. Jadi huruf qalqalah berupa huruf qaf yang berharokat sukun asli. Terus ada bacaan idgham misli ya, dan idgham mutamasilain ya, yaitu mim mati. Terus ada bacaan ikhfa, dan ada bacaan idgham bihunah, dan ada bacaan idhar, dan ada bacaan izhar halaki ya. Jadi tajwidnya di situ harus dipahami. Di situ ada 6 tajwid. Yang pertama adalah qalqalah sughra, bacaan idgham, bacaan ikhfa, bacaan idgham bihunah, dan bacaan izhar safawi, dan bacaan izhar halaki ya. Jadi harus dipahami dalam membaca tajwidnya. Terus isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13, yaitu dalam ayat 12 Allah memberi peringatan melarang orang-orang yang beriman berburuk sangka, mencari kesalahan orang lain dan bergunjing. Yang kedua, Allah memberi perumpamaan bagi orang yang suka menggunjing itu seperti orang yang makan daging saudaranya yang sudah mati. Yang ketiga, Allah memerintahkan supaya tetap bertakwa karena Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Allah tidak membedakan kedudukan manusia baik dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan ya, baik suku bangsa maupun ras. Mungkin itu yang Ustadz bisa sampaikan ya. Terus nanti ini ada tugas untuk kelas 6, yaitu buku PAI halaman 17 sampai 19. Ini dikerjakan ya. Terus yang nggak punya buku, Ustaz tuliskan ya, yang nggak punya buku ya. Kalau bisa pinjam sama temennya atau belajar sama temennya biar mudah mengerjakannya. Yang pertama, tuliskan isi kandungan surat Al-Kafirun. Ayat 1 sampai 6. Yang kedua, tuliskan isi kandungan surat Al-Maidah. Ayat 2 dan 3. Yang ketiga, jelaskan sikap toleransi. Yang dilakukan Rasulullah. Terhadap kaum Quraisy. Yang keempat, bagaimana isi kandungan surat Al-Maidah?
Surah Al-Maidah. Al-Maidah. Yang terakhir, yang kelima, apa maksud dengan takwa? Takwa. Mungkin itu tugas dari Ustadz ya. Nanti dikumpulkan ya, bisa dikerjakan di buku tugas. Nanti dewe akan ke Ustadz atau ke wali kelas dam ya. Nanti biasanya wali kelasnya ya ke Ustadz ya. Mungkin itu ya sedikit materi yang Ustadz sampaikan. Semoga kita tetap semangat, udah kelas 6, sudah tingkat akhir, semangat belajar. Walaupun kita nggak bisa tetap buka, insya Allah Ustadz akan mendoakan kelas 6 supaya menjadi santri yang pintar ya. Mungkin itu yang Ustadz bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya. Akhir qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.